Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga hari ini kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat menerima pelajaran hari ini dengan baik. Dan tak lupa saya ingatkan, sebelum melaksanakan pembelajaran, anak-anak diharapkan untuk makan terlebih dahulu agar mudah untuk mencerna materi yang Bapak Ibu Guru sampaikan. Baiklah, untuk materi hari ini Ibu akan melanjutkan tentang materi yang kemarin yang sudah kita pelajari, yaitu perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Kemarin sudah kita bahas tentang budaya non-benda. Salah satu kekayaan pengembangan budaya tradisi adalah melalui pengembangan kerajinan. Potensi budaya non-benda dan potensi material serta teknik produksi khas daerah sebagai dasar pengembangan kerajinan. Proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan, pembuatan sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan, dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Untuk ide kerajinan dengan inspirasi budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Dengan demikian, produksi yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati pasar. Jadi harus memiliki nilai keindahan ya, agar kerajinan yang kita buat itu dapat dinikmati oleh pasar atau bisa diterima oleh pasar. Perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda akan menerjemahkan suatu abstrak atau tak berbenda menjadi benda berwujud. Misalnya, inspirasi diambil dari sebuah cerita rakyat menjadi sebuah diorama mini yang menggambarkan salah satu adegan dengan cerita rakyat. Contoh tahap penerjemahan budaya non-benda menjadi ide benda kerajinan. Yang pertama, abstrak non-benda, simbolnya misalnya burung enggang. Kita ambil salah satu contoh burung enggang. Maknanya yaitu leluhur turun ke bumi memberikan perlindungan. Kata kuncinya yaitu burung enggang dan perlindungan. Maka akan dibuat sebuah kerajinan tekstil yang bermotif burung enggang. Nah, misal nanti ada film itu kayak misalnya patung Krishna. Nah, kita ambil dari Krishna. Krishna itu siapa? Nah, Krishna itu adalah dewa. Iya kan? Dewa. Nah, dewa yang melindungi jagat raya kalau menurut orang Hindu. Nah, itu agar mudah untuk diterima pasar, maka seorang pengrajin membuat sebuah patung dewa Krishna. Yang kedua, nah selanjutnya, maaf videonya terpotong. Kita lanjutkan. Satu, pencarian ide produk. Untuk memudahkan pencarian ide kerajinan dengan inspirasi non-benda, maka perlu dipikirkan dulu apa yang menjadi inspirasi, produk apa yang akan dibuat, mengapa produk tersebut dibuat atau kerajinan tersebut dibuat, siapa yang akan menggunakan, bahan apa yang akan dipakai, warna dan motifnya bagaimana, teknik warnanya
yang akan digunakan apa, bagaimana prosesnya, alat apa yang dibutuhkan. Nah, jadi sebelum membuat kerajinan itu harus dipikirkan lebih dahulu. Pertanyaan tersebut dapat diungkapkan dalam kelompok, misalnya dalam kelompok. Nah, kelompok itu terdiri dari 3, misalnya kamu dan temanmu. Nah, misal kamu akan membuat sebuah kerajinan gantungan kunci. Nah, gantungan kunci itu yang bagaimana? Nah, terus kenapa kamu harus membuat gantungan kunci? Siapa yang akan menggunakan gantungan kunci? Bahannya dari apa? Nah, warnanya yang bagaimana yang bagus? Terus teknik warnanya warna apa? Prosesnya bagaimana? Alatnya apa saja? Nah, itu harus perlu dipertimbangkan. Kunci sukses dari tahap curahan pendapat atau brainstorming dapat dikelompokkan adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman, boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya, dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Nah, itu kunci suksesnya. Yang kedua adalah membuat gambar. Nah, setelah kamu menemukan ide, ya seperti tadi, idenya membuat gantungan kunci. Nah, gantungan kunci itu kan banyak motifnya. Nah, kamu gambar dulu. Bagaimana gambarnya? Bagus apa tidak? Nah, digambar, dibuat sketsanya dulu. Nah, menggambar itu bermula dari titik dulu. Titik, lalu kamu tarik garis. Ya, itu awal mula sebuah gambar adalah titik. Titik, 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 lalu kita sambungkan titik-titik itu menjadi sebuah garis. Dari situ kamu akan membuat sebuah garis di mana garis-garis tersebut bisa menyatu dan membentuk sebuah gambar atau sketsa. Yang ketiga, pilih ide terbaik. Setelah kamu menghasilkan banyak gambar, kamu gambar dulu. Yang satu gambarnya ini yang A, yang kedua gambar B, yang ketiga gambar C. Itu dari sekian banyak sketsa, kamu pilih yang mana yang paling baik dari gambar-gambar itu. Yang keempat adalah membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi. Artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Kerajinan yang akan dibuat berbentuk 3 dimensi, maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan materi sebenarnya. Nah, ini harus membuat studi modelnya dulu. Yang 3 dimensi. Nah, berarti kalau 3 dimensi adalah mengetahui panjang, lebar, dan tingginya. Yang kelima adalah perancangan produksi. Merancang untuk proses produksi adalah proses pembuatan kerajinan. Prosedur dan langkah kerja ditulis secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Nah, dari materi di atas, adakah pertanyaan? Jika ada, silakan langsung bertanya pada WA pribadi saya. Nah, sebelum itu ada tugas ketiga, yaitu buatlah pengembangan desain dan persiapan produksi kerajinan dengan inspirasi dan benda. Nah, kamu membuat sebuah desain, membuat sebuah gambar, dan persiapan produk kerajinannya itu apa saja. Pertama, kamu membuat desain, misal kayak tadi gantungan kunci, kita ambil contoh lagi sebagai gantungan kunci. Pertama, kamu harus membuat sebuah desainnya dulu. Desain apa yang akan dibuat, setelah itu bahan-bahan apa saja untuk membuat gantungan kunci. Nah, demikian materi
dari saya. Semoga materi ini bermanfaat dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.